Nah, kemudian menarik Bang soal posisi KNPI tadi. Seperti Abang sampaikan bahwa KNPI laboratorium bagi pemuda dan sekarang kebanyakan mereka bergabung berafiliasi ke berbagai politik gitu ya, ke berbagai jalur politik. Nah, eh, misal beberapa waktu lalu pernah isu politik di Aceh itu lagi hot. Hubungan eksekutif dengan legislatif itu tidak bagus. Sedangkan di KNPI itu seperti Abang sampaikan tadi, ada partai penguasa, kemudian ada oposisi. Abang selaku ketua, selaku pemimpin pemuda yang tadi mewakili pemuda yang juga ada dalam pemerintahan dan DPR, pernah nggak membuat apa istilahnya mediasi ataupun memberi saran kedua belah pihak, atau jangan-jangan justru abang ini juga berpihak kepada satu pihak nih bang? Iya. Kalau diskusi kita sering lah ya, Sering. diskusikan bagaimana ini, janganlah gara-gara politik ini menyengsarakan rakyat gitu kan. Jangan Mhm. sampai gajah dengan gajah tarung itu yang mati semut. Kita sering gitu ya. Tapi kalau di tataran anak muda ini kan bukan tataran pengambil kebijakan di politik gitu kan. Ada Mhm. orang-orang tua yang lebih punya kapasitas untuk mengambil Mhm. kebijakan. Kalau di Mhm. KB mungkin ada Mualim gitu ya, Mhm. ada Tia Khalid dan lain sebagainya. Kalau di pemerintahan mungkin ada Pak Nova, kemudian ada Tengku Amri di P3, Tengku Muhib dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka inilah sebenarnya yang seharusnya itu duduk bersama gitu ya, Mhm. jangan ini. Kalau kita sekedar diskusi anak-anak muda ini sering gitu. Mhm. Tapi mungkin kita secara personal kita sering dulu dengan orang-orang tua ini juga menyampaikan itu gitu. Mhm. Mungkin yang kita sampaikan ini tidak terpublis di luar Mhm. ya. Cuma kan orang tua ini kadang-kadang susah juga ini. Kalau dilihat yang muda-muda memberikan pendapat saran kan belum tentu juga Belum tentu diterima bang ya. didengar. Jadi begitu. Iya. Nah, kemudian ini posisi KNPI bang. Kita kalau tidak ada halangan ya, pilkada kita kan jadwalnya 2022 ya. Ya, Tapi kalau kita mengacu kepada UU nomor 7 tahun 2017, kita harus menyelenggarakan pilkada pada tahun 2024. KNPI sebagai laboratorium pemuda tadi melihat kontestasi di pilkada 2022 ini sekarang sudah mulai muncul nggak nih bang? sudah ya, sudah Sudah ya? panas sebenarnya. Udah mulai panas sebenarnya bang? Nah, Dari sudut pencalonan ataupun para bakal calon, atau apa nih yang panasnya nih? ya kalau kita lihat ini pertikaian sekarang antara DPR dengan PLT Gubernur ini kan Uh-huh. ujung-ujungnya kan menyongsong dari untuk tahun 2022 ya. Oh iya iya Sudah iya. mulai pemanasan lah ini ya. Uh-huh. Warming up lah kalau istilah olahraga ya, Tapi pemanasan. KNPI melihat ini hal yang wajar bang. Oh, wajar sekali. Jadi kita Mhm. itu kan era demokrasi kita setelah lama kita konflik 32 tahun, kemudian kita damai, ini kan ada proses yang kita lalui gitu kan, proses partai Mhm. lokal, kemudian setelah beberapa kali kemudian ini nasional yang berkuasa. Ini prosesnya kan terus berjalan. Artinya kita masih mencari format ideal bagaimana Mhm. politik yang ada di Aceh ini. Saya juga yakin bukan hanya Aceh ya, terutama Indonesia ya. Saya juga yakin ke depan juga mungkin akan ada perubahan-perubahan tata kelola politik atau apa namanya cara-cara baru lah ya di ini karena Mhm. eh, politik di Indonesia ini saya lihat secara umum ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu kan. Mhm. Termasuk di Mhm. Aceh sendiri gitu. Nah, kita akan lihatlah di 2022 nanti bagaimana, kemana arahnya gitu. Tapi yang jelas KNPI untuk hari ini berada di tengah-tengah dulu. Kita tidak mau mendukung siapapun karena kita ada dimanapun. Dan dalam Mhm. KNPI juga ada orang-orang dari berbagai latar belakang partai politik. Jadi kita di tengah-tengah saja lah. Jadi begitu. Iya. Tapi kalau melihat apa warming up yang abang jelaskan tadi, kawan-kawan di KMPI sudah mulai masuk nggak nih bang untuk rencana pilkada nanti? Kalau Belum. secara organisasi kan tadi nggak, tapi secara personal kan abang nggak bisa tahan nih teman-teman afiliasi politik di KMPI. Ya kalau mereka berbicara pribadi silakan saja, nggak ada Mhm. masalah kan. Mendukung siapapun itu kan memang dijamin oleh undang-undang ya, hak Mhm. orang ya, silakan saja. Tapi jangan dibawa nama lembaga, itu yang tidak boleh. Gitu ya. Tapi saya Hmm. lihat kalau
di KNPI belum ini ya, suasananya masih adem ayem saja, tidak terlalu inilah. Mungkin ini masih prosesnya yang ribut-ribut ini ya proses yang masih hangat, tapi kalau untuk pemilunya mungkin belum dibicarakan siapa yang akan jadi calon, partai politik mana yang akan mendukung gitu ya. Masih belum lah. Kalau nanti Bung Wahyu diminta sebagai salah satu juru kampanye salah satu bakal calon, mau nggak Bang? Kalau saya secara pribadi, saya ini kan sangat melekat dengan organisasi ya. Iya. Ketua lembaga itu kan representasi dari organisasi. Tapi kan banyak Bang yang kemudian ketua nanti mundur dari organisasi Bang ketika dia berafiliasi politik. Kalau mundur nggak apa-apa. Kalau mundur ya, itulah maksud saya. Apakah Abang akan bersedia jika memang nanti tiba-tiba nanti siapa tahu nih Bang, salah satu bakal calon minta Abang sebagai juru kampanye, mau nggak Bang? Kalau saya sudah tidak lagi di KNPI, tidak lagi menjadi ketua, saya bersedia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi sepanjang saya masih ketua KNPI, ya saya tetap harus menjaga organisasi ini dari politik gitu. Di 2022 udah selesai ya Bang masa jabatannya? Saya sebenarnya ini sudah habis. Sudah habis ya? Agustus kemarin, tanggal 31, SK saya sudah berakhir, tapi saya diperpanjang selama 6 bulan karena COVID ya. Kemudian ada 8 daerah yang belum melaksanakan musda. Jadi masih ada tugas saya untuk membereskan 8 daerah ini. Mungkin setelah itu baru kita buat musda provinsi untuk memilih ketua baru. Tapi tahun depan lah sebenarnya. Tapi ada rencana maju kembali Bang? Enggak. Kenapa Bang alasannya? Ya, pengabdian kan cukup 1 periode, jadi artinya masih ada kader-kader lain yang juga ingin mengabdi gitu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain lah. Saya cukup 3 tahun saja lah. Berarti sekarang di tubuh KNPI sendiri sudah mulai nih ada pembahasan calon-calon gitu Bang ya? Sudah ada Bang? Kalau di tubuh KNPI kebanyakan mereka minta saya maju 2 periode malah. Oh gitu. Nggak ada yang muncul yang lain gitu ya. Tapi ya dengan segala kerendahan hati saya minta kepada kawan-kawan saya cukup 1 sajalah. Biar yang lain lah yang menahkodai KNPI untuk 3 tahun ke depan nanti. Itu harapan saya Bung Sugo. Nah, kemudian Bang menjadi menariknya setiap pergantian ketua KNPI ini tak ubahnya seperti pergantian ketua partai politik nih Bang. Nah, termasuk dulu saat pencalonan Abang gitu kan, ada orang-orang yang mendukung Abang, ada orang-orang yang jadi memang seperti di backup, bahkan katanya ada lulusan-lulusan KNPI yang sudah menjadi orang besar di sebelah sini juga mendukung ini. Jadi memang seperti itu Bang roda organisasi KNPI ini Bang. Ya, KNPI ini kan organisasi kepemudaan yang paling tinggi lah ya di level kepemudaan itu yang paling tinggi di nasional di Aceh juga ya. Jadi memang sangat menarik dengan saya sampaikan ke Bung Subur tadi bagaimana ini menjadi wadah berhimpun 78 organisasi kepemudaan dengan berbagai latar belakang orang, kepentingan, profesi. Ya pastinya semua juga kepingin gitu menjadi ya, menjadi ketua di KNPI. Dan ini partai politik ya semuanya punya kepentingan begitu kan. Kalau si ini ketua itu juga akan mempermudah kita mengakses organisasi kepemudaan lainnya yang ada di bawah KNPI, yang ada di dalam KNPI. Kan? Ya, yang namanya politik kan perlu jaringan. Gitu. Perlu jaringan ya. Bagaimana kita harus berada di top jaringan tersebut, top level dengan untuk memudahkan kita mengendalikan yang lain-lain gitu. Jadi ya pastilah dan juga harus diingat karena ini adalah laboratorium bagi kepemudaan. Jadi siapapun kepingin gitu menjadi orang terdepan di sini karena ini kan test case. Ya, uji coba sebelum masuk ke arena yang lebih besar gitu Bang. Besar. Dan juga kita di KNPI ini karena kita punya senior, kita punya abang-abang dan juga ketika kita bertarung, mereka juga kan ikut bertarung gitu kan. Kan ada kisah-kisah lama mereka yang belum tuntas gitu kan. Oh ini adik saya, ini lawan adik kamu gitu kan. Jadi itu biasa lah. Berarti KNPI tak ubahnya seperti partai politik dong Bang ya? Iya, laboratorium kecil lah. Ini laboratorium kecil ya. Ini pemerintahan kecil sebelum kita
kita masuk ke pemerintahan yang sebenarnya. Ya. Menjadi menarik gitu di setiap musda KNPI. Ya. Serambi juga sempat mengulas ya beberapa kali tentang pencalonan, kalau saya nggak salah ya Bang ya, pencalonan waktu Abang. Kalau ke depan nih sekarang belum ada yang muncul Bang, calon-calon baru Bang? Iya muncul sudah ya, tapi belum ada yang berani mendeklarasi gitu ya. Ada yang sudah punya keinginan, ada beberapa orang gitu, tapi karena kita belum konfirmasi ke dia, jadi kita nggak berani menyampaikan nama dulu lah. Oh gitu. Kalau Abang sendiri sudah ikhlas ya Bang? Artinya memang ingin istirahat dalam tanda kutip ya sebagai ketua. Saya mau fokus saja untuk jadi pengusaha saja dulu lah. Ya. Oh, bukan kemudian jadi politisi Bang ke depan? Kalau politisi kita mesti tunggu 4 tahun ke depan lagi, 2020 kita maju DPR kalau memang Tuhan berkehendak untuk itu ya. Tapi bagusnya memang jadi pengusaha dulu Bang ya? Ya. Oke Bang, ini ada yang beri pernyataan nih di fanspage kita dari Lukman Hakim ya. Coba kita baca, beliau ini memberi pernyataan ya. Saya sepakat dan setuju dengan kondisi panas dalam situasi saat Tok memenangkan sebuah kandidat. Namun tidaklah panas dalam benturan fisik. Hanya sebatas komentar dalam berbahasa yang mendidik dan mempengaruhi publik agar pemilih seseorang yang diusung oleh pihak manapun namanya atau dari sebuah partai manapun. Panjang nih Bang. Intinya beliau juga menyampaikan hal yang sama seperti Bung Wahyu tadi. Soal tarik-menarik dalam politik, kemudian persaingan dalam politik itu hal yang biasa. Ada satu lagi pertanyaan nih Bang. Ini kerap muncul ketika ada isu pemerintahan yang panas antara DPRA dengan pemerintah Aceh. Katanya nih KNPI udah nggak kritik-kritik lagi pemerintah katanya. Katanya ada proyek dari pemerintah nih Bang. Ini jadi ruang bagi Abang kan untuk mengklarifikasi itu. Jadi kemarin sempat naik baliho Abang bersama pemerintah Aceh, katanya itu nggak akan kritik lagi karena katanya udah dapat proyek dari pemerintah. Betul nggak Bang itu? Enggak lah, itu enggak benar lah. Enggak benar ya. Kalau saya dapat proyek dari pemerintah itu enggak. Sampai hari ini saya belum pernah ya. Belum pernah saya dapat proyek dari PLT Gubernur ya. Kalau saya selaku pengusaha, saya dapat kegiatan itu wajar. Gitu. Oh iya. Selaku ketua KNPI enggak. Jadi saya semenjak jadi ketua KNPI ini malah proyek saya jadi sedikit gitu. Timbang karena ngurus organisasi. Ya, menjaga diri sekali. Saya malah tender tidak pernah ikut lagi. Malah saya nggak kerja lagi di pemerintahan Aceh. Dan kegiatan pemerintah Aceh saya nggak kerja, malah saya fokus sekarang kerjaan saya di tol ya, di Adikarya lebih banyak. Iya. Pemerintah Aceh gitu. Kalau ada yang berbicara seperti itu harus ditanyakan dulu buktinya mana ini. Saya ini kalau bukti itu. Kalau saya nggak salah kan kemarin sempat beredar ya di medsos gitu. Artinya memang ya ketika memang KNPI mendukung apa program pemerintah, saya rasa itu hal yang wajar kali Bang ya. Iya. Ketika memang hal yang didukung itu, program itu menguntungkan bagi masyarakat, Bang. Ya, saya kan paling kritis itu ke Pak Gubernur itu kan terkait Blok B ya, Blok minyak ya. Dan Aceh Utara. Saya sering itu ngomong ke beliau, keras saya ngomong ke Pak Gubernur. Jadi saya kepingin setelah dana otsus ini di tahun 2027 itu habis, kita kepingin ada pemasukan lain gitu. Salah satunya adalah minyak di Blok B ini. Kemarin saya sempat sounding lagi, ini kan tidak saya publis lagi di FB dan lain sebagainya. Karena ini kan jadi konsumsi saya saja, saya menilai sejauh mana keseriusan dari pemerintah untuk mewujudkan ini gitu kan. Kalau ada yang mau teriak-teriak silakan saja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kita kan nggak perlu teriak-teriak karena hubungan KNPI dengan pemerintah ini bagus, juga dengan DPR kita juga bagus, nggak ada masalah. Kita kan lebih bagus kita bicara langsung aja ke orangnya. Kalau kita mau kritik kan langsung kritik ke orangnya langsung gitu kan, daripada kita harus teriak-teriak di medsos gitu kan. Menghabiskan energi Bang ya. Iya, selain menghabiskan energi juga menurunkan kualitas kita gitu kan. Akan-akan kita nggak punya saluran, nggak punya corong untuk didengar langsung gitu. Kalau kita ngomong langsung ke orangnya, kita kritik langsung ke orangnya kan lebih mengena daripada kita harus teriak-teriak di medsos atau di surat kabar atau di berita online lah gitu. Tapi ketika memang ada pemuda di Aceh masih melakukan itu, nggak apa-apa dong Bang ya, karena itu peran masing-masing.
nggak ada masalah, itu lebih bagus gitu. Jadi bukan hanya kalau saya pribadi, karena saya punya jalur khusus ya dengan Pak Gubernur, dengan Ketua DPR gitu ya, dengan Kapolda dan lain-lain lah Forkopimda ini, saya lebih bagus bicara khusus gitu dengan mereka. Karena jalurnya langsung ketemu, langsung tersampaikan gitu kan. Kalau ada juga anggota KNPI atau pemuda Aceh lainnya yang mau bicara di Moskow, silakan saja, nggak ada masalah itu, nggak boleh diam malah. Kadang-kadang juga mereka bicara juga nggak mengerti gitu. Ini nggak paham gitu. Kalau sudah ketemu, saya jelaskan bahwa ini prosesnya sudah sampai sini. Gitu. Biasalah di alam demokrasi itu. Siapa-siapa yang saya kira ingin melihat kebaikan itu, dia ngomongnya silakan saja, nggak ada masalah. Karena tujuannya memang untuk kebaikan. Oke. Bung Wahyu, nggak terasa nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol berbagai isu saya rasa, karena kita udah ngobrol ini, ngobrol itu kan. Tapi saya ingin mendengar, mungkin ada barangkali yang belum saya tanyakan, ada barangkali yang belum sempat Abang sampaikan. Sebagai closing statement, silakan Bang untuk menyampaikan apapun itu Bang. Iya, saya berbicara terkait kondisi kekinian ya, terutama dengan kondisi COVID ini. Saya ingin menyampaikan bahwa COVID ini benar adanya gitu, nyata dan bukan rekayasa. Jadi saya berharap kepada seluruh pemuda Aceh dan juga masyarakat Aceh pada umumnya tetap patuhi protokol kesehatan gitu ya. Tetap memakai masker kalau keluar rumah, juga menjaga tangan, menjaga jarak. Tidak ada rekayasa yang dibuat pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya dalam hal COVID ini. Jadi disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan itu bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi sebaliknya. Walaupun banyak orang menyatakan bahwa ini sudah takdir Tuhan dan lain sebagainya, betul, kita tidak membantah itu, tetapi kita beralih dari takdir yang artinya tidak baik, COVID ini, ke takdir yang baik. Jadi perlu kita berusaha, setelah itu baru bertawakal. Jangan cepat melakukan tawakal tanpa kita melakukan usaha. Ya sudahlah, tidak perlu pakai masker. Kalau sudah kena, karena sudah Allah takdirkan seperti itu. Itu adalah jawaban yang salah. Tapi lakukan dulu prokes, protokol dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, baru kita boleh ngomong seperti itu. Ini sudah takdir Allah. Kalau sudah kena. Nah, itu kita sudah bertawakal. Jadi saya berharap kepada seluruh pemuda Aceh dan masyarakat Aceh, karena kondisi kita sedang dalam ujian, dalam wabah COVID, mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi itu. Oke, untuk sekarang Abang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, Bang? Sudah, tapi agak saya batasi ya. Paling saya keluar sebentar untuk keperluan tertentu, ke KNPI barang 1-2 jam, kemudian saya pulang. Tidak terlalu tidak terlalu di luar rumah lah gitu ya. Tapi saya ke daerah-daerah belum, malah saya pulang ke kampung, ke Sigli pun sampai hari ini belum gitu. Belum ya. Nah, mungkin tunggu sampai tanggal 5 bulan depan, 5 November, mungkin saya baru mulai untuk keluar daerah, karena kondisi fisik saya belum sepenuhnya stabil ya. Iya. 100% lah. Kalau anak-anak Bang, gimana Bang kondisi? Kalau anak-anak alhamdulillah satu kan kemarin di pesantren, jadi dia ya. Kemudian satu lagi di rumah, malah tidurnya ini sekamar dengan saya. Yang kecil itu umur 9 tahun, kelas 3 SD. Tapi alhamdulillah dia sudah sehat. Tidak negatif dia. Kemarin sempat kita periksa di Unsyah, dia negatif. Nggak kena. Ini aneh juga ini kadang-kadang, karena tidurnya sama dengan saya, tapi dia negatif. Baik, Syederalun, mungkin kita nggak terasa ya, udah hampir 1 jam 40-50 menit kita sudah ngobrol santai dengan Bung Wahyu Saputra, walaupun ngobrol santai tapi membahas berbagai isu yang sedang hot. Terima kasih Bung Wahyu atas waktunya untuk Serami Indonesia. Kami atas nama Serami Indonesia tentu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian mendoakan agar Bung Wahyu dan keluarga selalu sehat kembali. Dan buat Syederalun yang belum sempat nonton live siaran langsung ini, masih bisa kembali dinonton ataupun disaksikan di kanal fanspage serambinews.com. Buka serambinews.com, nanti klik
link video akan muncul video live podcast ini. Bung Wahyu, terima kasih Bung. Saya Subur Dhani, jurnalis harian Serambi Indonesia undur diri, dan Bung Wahyu Saputra sebagai Ketua KNPI juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.